Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarit Saulia Putri Yuda dengan NIM 2101856 dari kelas 1A. Saya di sini akan membahas materi tentang pembelahan sel. Apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih untuk menjadi sel baru. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel sendiri mengalami pembelahan untuk pertumbuhan. Makhluk hidup itu dapat bertumbuh karena sel-selnya selalu bertambah banyak. Lalu yang kedua, perbaikan. Contohnya itu adalah ketika tubuh kita terluka, setelah beberapa waktu tubuh pasti akan kembali menutup seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka itulah terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan kerusakan jaringan itulah yang disebut dengan pembelahan sel. Lalu, reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan cara beranak, bertelur, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apa sih fungsi pembelahan sel itu? Di uniseluler atau sel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contohnya, protozoa dan amuba. Lalu di multiseluler atau yang bersel banyak adalah sebagai cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut dengan sel induk, sedangkan sel hasilnya disebut dengan sel anak. Pada dasarnya, proses pembelahan terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jenis-jenis pembelahan sel itu dibagi 3. Yang pertama, pembelahan secara mitosis, yang kedua, pembelahan secara meiosis, dan yang terakhir adalah pembelahan secara amitosis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Terjadinya itu pada sel somatik makhluk hidup. Hasilnya jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induknya. Tujuan pembelahan ini adalah untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Di pembelahan ini terjadi 4 fase. Yang pertama adalah profase. Proses perubahan yang terjadi pada sitoplasma dan nukleus saat benang kromatin memendek serta menebal saat menjadi kromosom. Lalu ada metafase, fase di mana kromatid bergerak menuju inti sel untuk membentuk lempeng metafase. Lalu ada anafase, fase di mana kromatid memisahkan diri dari sentromer untuk membentuk kromosom baru. Dan yang terakhir adalah telofase. Di fase ini, kromosom berubah menjadi benang kromatin, nukleus, dan membran inti terbentuk kembali, lalu sel baru yang identik terbentuk. Ini adalah gambar dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu biasanya terjadi di sel akar, sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, dan juga sel epitel. Lalu yang kedua adalah pembelahan meiosis. Terjadinya itu di organ kelamin. Tujuannya untuk menghasilkan gamet baru seperti sel telur dan sel sperma. Lalu hasilnya itu sel anaknya punya kromosom setengah dari sel induknya. Di pembelahan ini terjadi secara 2 fase. Yang pertama fase meiosis 1. Fase ini itu kromosom memisahkan diri dari kromosom homologus. Homologus adalah 2 alel dari masing-masing gen. 2 alel ini dipisahkan sehingga sel anak jadi punya 1 alel untuk masing-masing gen. Lalu di fase meiosis kedua, ini adalah memisahkan 2 salinan DNA dengan cara mirip dengan pembelahan mitosis. Hasil akhirnya itu 4 dari 1 sel. Ini adalah gambar dari pembelahan meiosis. Contoh pembelahan meiosis itu biasanya terjadi di sel makhluk hidup seperti sel serbuk sari, sel bakal biji, sel ovum, sel sperma. Yang terakhir adalah pembelahan amitosis. Terjadinya itu di organisme uniseluler seperti bakteri. Nah, di pembelahan ini itu terjadi secara spontan karena bakteri tidak mempunyai membran inti. Tahapan pembelahannya itu yang pertama, kromosom bakteri menjadi ganda. Lalu yang kedua, sel ikut memanjang dan bagian tengah melekuk ke dalam. Lalu kromosom akan terbagi menjadi sel baru. Nah, dan akan ada sekat, lalu sel akan terpisah. Ini adalah contoh dari pembelahan amitosis. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelahan sel. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.